Tottenham Hotspur 1, Aston Villa 2. Ini adalah laga yang menunjukkan garis pertahanan yang tinggi yang dilakukan oleh kedua tim, Tottenham Hotspur dan Aston Villa. Itu bisa kita lihat dari seberapa banyak offside yang terjadi di laga ini. Spurs mendapatkan 5 offside, Aston Villa 2 offside. Kedua tim ketahuan mereka itu mencoba untuk mengeksploitasikan garis pertahanan lawan. Dan mungkin kita mulai dengan seberapa ketidakberuntungannya ya. Spurs dalam pertandingan kali ini, Son Heung-min sudah berhasil mencetak hat-trick. Tapi bukan gol, melainkan offside. Betul sekali. Son Heung-min mungkin masuk ke pertandingan ini dengan menjilat mulut ya. Karena tiap kali dia itu menghadapi tim yang menggunakan garis pertahanan tinggi, dia itu pasti merasa ini adalah makanan empuknya dia. Ya, sudah berapa kali dia itu melawan tim seperti Liverpool, dia itu sangat menikmati. Dan Aston Villa juga menggunakan taktik yang sama, dia itu pasti ini mulutnya itu udah nggak tahan gitu buat nyantep si Villa ini. Tapi ya itu, kita mungkin bisa bilang Spurs kurang beruntung dalam melakukan timing pergerakan-pergerakannya dan mencoba memanfaatkan garis pertahanan tingginya Aston Villa. Tapi kita nggak bisa ngomong Spurs itu nggak beruntung. Tapi kita juga harus bisa memberikan pujian atas keberaniannya Unai Emery untuk memasangkan garis pertahanan yang sangat tinggi ini melawan Spurs dan bagaimana mereka mengeksekusi rencana. Dan Spurs agak kurang beruntung karena mereka menciptakan peluang-peluang yang sangat bagus di pertandingan kali ini. Dan kita harus mengacungkan jempol juga untuk seberapa positifnya Ange Postecoglou di pertandingan kali ini, sangat positif sekali. Kita harus ingat, dia itu kehilangan beberapa pemain kuncinya. Mickey van de Ven, Christian Romero, semuanya cedera. James Maddison cedera juga. Yves Bissouma absen karena kena suspensi. Mereka kehilangan beberapa pemain kunci. Dan kalau kita lihat dari pertandingan kali ini, kita harus ingat juga, mereka baru kalah melawan Chelsea dan juga melawan Wolverhampton Wanderers. Dan mereka memasuki pertandingan ini dengan banyak sekali pemain pengganti yang sebelumnya itu hampir nggak pernah digunakan di musim ini. Pemain seperti Bryan Gil, Giovanni Lo Celso, Ben Davies, Emerson Royal, jarang dimainkan, langsung dimainkan di posisi center back. Begitu. Dan kita harus mengacungkan jempol lagi ke Ange Postecoglou karena kita melihat pemain-pemain ini jarang dimainkan tapi bisa langsung bermain sangat bagus dan langsung positif. Dari menit pertama Spurs itu langsung menekan Aston Villa, langsung menciptakan peluang-peluang bagus. Kalau gue lihat, Ange Postecoglou itu sangat mirip dengan Jurgen Klopp. Sangat mirip dengan sifat positifnya ini. Maksudnya gue sifat positif itu adalah dia itu ingin membebaskan pemain dari rasa takut, dari rasa kegagalan. Kalian coba terus. Kalian coba berekspresi. Oke? Memaksimalkan potensi kalian. Gue gak peduli kalau lu melakukan kesalahan, itu gue yang tanggung. Pokoknya tugas kalian coba berekspresi, have fun, nikmati permainan. Itu udah cukup. Dan ini ada dampaknya yang besar untuk seluruh squad. Squad itu bisa langsung mengekspresikan dirinya sendiri. Nah, ketika pemain-pemain biasa bisa dikasih kebebasan seperti ini, mereka ada kemungkinan bisa menjadi pemain luar biasa. Itulah efeknya dari kebebasan pikiran. Bryan Gil bermain sangat bagus. Pemain yang sangat biasa aja di bawah Antonio Conte. Tapi ketika dikasih kebebasan, dia bisa menjadi pemain luar biasa. Brennan Johnson bermain di sayap kanan. Bisa digonta-ganti dari sayap kiri, dari sayap kanan. Gak masalah. Dia tetap bisa bermain bagus. Karena dikasih kebebasan. Kulusevski sekarang bermain di posisinya James Maddison, di posisi sentral. Juga bermain bebas. Karena motonya pun tetap sama. Kalian harus bisa berekspresi untuk bisa menghajar lawan. Kehilangan bola gak masalah. Semua kesalahan itu gue yang tanggung. Sang pelatih yang bakal tanggung. Karena Ange Postecoglou itu kuat.
dia bisa menghadapi kritikan-kritikan media. Sama juga dengan Jurgen Klopp. Kenapa gue membandingkan Ange dengan Jurgen Klopp? Klopp itu juga memiliki kualitas yang sama. Dia itu berani menanggung semua kritikan. Yang penting pemain-pemainnya itu bebas mengekspresikan diri. Tapi itu sisinya Ange Postecoglou. Sayangnya di pertandingan kali ini dia ketemu dengan lawan taktik yang gak kalah hebatnya, yaitu Unai Emery. Gue adalah salah satu orang yang sangat bangga dengan pencapaiannya Unai Emery musim ini. Karena gue itu sudah mengikuti perkembangannya dia di Liga Inggris. Pertama gue nonton Unai Emery itu kira-kira 4 tahun yang lalu bersama Arsenal. Saat itu dia masih belum bisa berbahasa Inggris. Komunikasinya bersama pemain itu masih belum lancar. Dan akhirnya, ya itu, kalau nggak ada komunikasi ya gimana dia bisa menyampaikan pesan, ya kan? Dan banyak olokan-olokan yang dia terima. Good evening lah dari media-media. Karena omongan Inggrisnya itu nggak lancar. Jadi dia diejek-ejek terus. Dan sekarang, musim lalu, dia itu kembali ke Liga Inggris. Dan gue suka ini. Artinya dia itu berani dengan tantangannya. Ini negara yang sudah mengolok-olok dia loh. Dan dia berani untuk kembali lagi masuk ke kandang singa lagi. Tapi dengan persiapan yang lebih matang. Sekarang dia sudah bisa berbahasa Inggris. Pesan-pesannya bisa tersampaikan ke para pemain. Itu bisa kelihatan hasilnya. Aston Villa sekarang bisa mencapai 4 besar di Liga Inggris dalam kurun waktu 1 musim lebih. Ini pencapaian yang luar biasa sekali. Ini menunjukkan bahwa Unai Emery itu bukan pelatih gagal, tapi karena komunikasinya di negara luar itulah yang menyebabkan dia itu gagal mengerjakan tugasnya dengan baik. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah bagaimana dia bisa membentuk trio lini tengah yang sangat bagus. Yang sangat memadukan kualitas satu sama lain. Di sana ada Douglas Luiz sebagai pemain jangkar, Boubacar Kamara, dan John McGinn. Ketiga pemain ini memberikan umpan-umpan progresif ke depan yang sangat akurat, juga memberikan fight, tackle-tackle yang sangat keras, sangat disiplin, dan juga kerja keras. Ada industrinya. Itu bisa kita lihat dari statistik ketiga pemain ini ya di pertandingan melawan Spurs. Itu kita bisa lihat dari segi passing. John McGinn, dia sudah membuat passing dengan akurasi 89%. Douglas Luiz, 94%. Dan Boubacar Kamara, 93%. Ini adalah angka yang sangat sehat ketika mereka bisa menahan possession, mendaur ulangkan bola ketika mereka mendapatkan pressing-pressing dari Spurs. Ini angka-angka yang sangat sehat sekali. Sangat menunjukkan bahwa trio lini tengah ini berfungsi sangat baik sekali bersama Unai Emery. Siapa sih John McGinn? Pemain yang tergolong di atas rata-rata sebelum Unai Emery. Tapi sekarang dia itu menjadi salah satu pemain superstar. Boubacar Kamara, pemain muda yang memiliki potensi yang tinggi. Tapi potensi itu belum tentu terrealisasikan kalau dilatih sama pelatih biasa. Dan bersama Unai Emery, dia menjadi pemain yang sangat spesial sekali. Kamara ini, salah satu pemain yang memiliki masa depan yang sangat cerah. Ini pemain yang harus dipantau dalam beberapa musim ke depan. Douglas Luiz, pemain yang luar biasa, sekarang menjadi luar biasa karena Unai Emery juga. Sampai diisukan dia mau digayat oleh Arsenal. Pemain jangkar yang gak cuma keras dalam tackle dan sangat disiplin, tapi dia juga memiliki visi untuk melihat umpan-umpan progresif ke depan dan juga memiliki akurasi passing-passing. Dan itulah bagaimana Unai Emery itu bisa membentuk timnya itu sesuai dengan skill individu para pemain. Sangat cocok, sangat terpadukan sekali ketiga pemain ini. Dan di pertandingan kali ini kita juga nggak lihat cuma dari susunan formasi aja, tapi bagaimana Unai Emery itu bisa melakukan 2 substitusi yang sangat
cerdas sekali. Satu substitusi dilakukan di babak kedua. Kedua-keduanya ini dilakukan di babak kedua. Tapi kita bicarakan dulu yang satu. Matty Cash yang sudah mendapatkan satu kartu kuning karena menekel Rodrigo Bentancur dan akhirnya mendapat siul-siulan dari seluruh stadium para penggemar Spurs. Dan ini ada dampaknya yang sangat negatif untuk Cash. Satu, dia itu pasti akan merasa tertekan ketika dia menerima bola dan akan mendapatkan siul-siulan. Dan yang kedua, dia pun juga sudah mendapatkan kartu kuning pertama. Jadi ada resiko mendapatkan kartu kuning kedua. Jadi buat apa dia dimainkan? Langsung aja digantikan oleh Unai Emery dan langsung digantikan oleh Leon Bailey yang merupakan ancaman terbesar Aston Villa di babak kedua. Salah satu ancaman terbesar. Dan itu bisa kita lihat seberapa tajamnya Bailey itu meneror posisi sayap kirinya Spurs ini. Dia melakukan 3 dribble yang sukses dari total 4 dribble. Dan juga dia sempat satu tembakannya itu kena tiang. Jadi bisa kita lihat Unai Emery itu sangat cerdas. Bailey itu adalah pemain yang sangat mengandalkan kepercayaan diri ya untuk bisa performa baik. Gitu. Maksudnya ini adalah pertandingan tandang melawan Spurs. Bailey itu bermain bagus ketika dia itu bermain kandang di Villa Park. Tapi ketika bermain tandang biasanya itu pemain ini mengalami penurunan. Nah, Unai Emery itu makanya dia nggak langsung memasang dia itu dari awal. Dia memasang dia itu ketika di babak kedua. Ketika Spurs pemainnya itu udah mulai merasa keletihan, nah langsung tuh dipasang Leon Bailey. Karena Leon Bailey ketika menghadapi pemain yang sudah mulai merasa keletihan ini, ya pastinya bermain lebih bagus lagi. Dan ini akan menjadi dorongan kepercayaan diri untuk Leon Bailey. Itulah kecerdasannya Unai Emery. Dia itu nggak cuma memasang pemain bagus, pasang-pasang aja, enggak. Tapi dia pasangnya itu dengan pertimbangan lain. Itulah ciri khas pelatih yang sangat bagus. Dan substitusi kedua, Youri Tielemans menggantikan Moussa Diaby yang sekali lagi bermain nggak efektif di babak pertama. Dan Tielemans, dia adalah pemain yang bersifat sangat beda ya dengan Moussa Diaby. Diaby itu mungkin lebih bersifat goal scorer atau pencetak gol. Tielemans itu bersifat lebih kreatif. Dan bisa kalian lihat di babak kedua, dengan adanya Tielemans, mereka menambahkan satu pemain lini tengah lagi. Udah ada trio midfield ya kan, Luis, McGinn, siapa lagi tuh, Kamara. Nah ditambah lagi ada satu Tielemans. Kelihatan di babak kedua Villa itu sudah mulai mengendalikan permainan lagi. Dan Tielemans pun juga menjadi titik vokal kreatifnya Villa. Dia langsung menciptakan 2 umpan kunci untuk Villa. Dan salah satunya pun juga berujung menjadi asisnya Ollie Watkins. Nah, kita sudah sampai ke Ollie Watkins. Pemain yang luar biasa. Sebelum Unai Emery datang. Dan sekarang ketika Unai Emery sudah ada di Villa, pemain ini meningkatkan levelnya lagi lebih tinggi. Gol yang dia cetak kemarin itu sangat luar biasa. Ini adalah gol yang pastinya akan membuat semua striker itu bangga. Dia hanya membutuhkan 2 sentuhan saja. Sentuhan pertama sudah cukup untuk menaruh bola pas di kakinya. Dan sentuhan kedua, ini yang spesial. Spesial sekali. Kenapa gue bilang spesial? Karena dia itu menembak dengan sangat cepat. Dengan menggunakan instingnya aja. Dia menyerahkan pergerakannya itu ke badannya. Nggak usah berpikir terlalu banyak. Dan ketika tembakan ini dilesatkan dengan cepat, si Vicario pun juga gagal reaksi. Jadi Ollie Watkins ya, pemain yang bagus. Tapi ketika dilatih oleh pelatih seperti Unai Emery ya, yang bisa mengembangkan semua pemain itu menaikkan levelnya, yaitu mungkin Ollie Watkins itu, kalau ada satu orang yang dia itu ingin berterima kasih, mungkin adalah Unai Emery. Karena timingnya sangat pas sekali. Ollie Watkins belakangan ini udah mulai masuk ke skuad timnas Inggris
Dan pas banget ini sudah mau masuk ke Euro 2024. Dan Ollie Watkins yang sekarang ini pasti masuk ke timnas Inggris. Dan dia harus berterima kasih ke Unai Emery. Pemain yang luar biasa sekali, sangat tajam. Dan mungkin kebantu juga dengan absennya Ivan Toney ya di paruh pertama Liga Inggris. Mungkin ya itu, dia masih belum nyetel dan mungkin masih belum bisa dipercayakan oleh Gareth Southgate. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk Ollie Watkins. Oke guys, jadi kira-kira sampai di sana aja ulasan gue tentang Tottenham melawan Aston Villa. Jangan ragu-ragu kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian enjoy dengan video ini. Oke, jadi sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.